Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang ke-18 bersama saya Arga dari Creative Trader. Dalam podcast kali ini saya akan membahas tentang kasus Evergrande dan efeknya terhadap IHSG, juga membahas tentang peraturan OJK yang baru yang kedepannya akan mempermudah startup untuk IPO, juga memberi kenyamanan lebih buat rekan-rekan venture capital untuk menyerap dana dari bursa kita. Dan juga saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan bagus yang masuk dalam sesi podcast kilat sebelumnya yang sebagian belum terjawab, dan banyak hal lagi yang akan kita pelajari. Oh ya, termasuk psikologis seorang trader. Ada pertanyaan tentang karakter personality seperti apa nih yang menarik atau yang cocok untuk bagi seorang trader. Oke, mari kita mulai. Oke, pembahasan pertama tentunya tentang kasus Evergrande. Jadi ini kasus yang banyak banget dibahas 2 hari yang lalu sebelum podcast kali ini dibuat, karena di hari sebelumnya, hari Rabu, berarti hari Senin IHSG jatuh. Hari Selasa IHSG jatuh lagi dan keluar berita Evergrande ini, dan langsung heboh lah, karena bagaimanapun ini salah satu perusahaan properti yang besar dan terancam tidak sanggup bayar bunga obligasi yang obligasinya dimiliki banyak investment banking di Amerika. Seperti itu. Cuman banyak langsung mengkait-kaitkan para komentator saham, karena memang itu pekerjaan mereka, mengkait-kaitkan dengan kasus Lehman Brothers lah, pilotnya Lehman Brothers, market crash 2008, dan lain-lain. Kalau Anda newbie dan Anda belum mengerti mekanisme pasar, itu yang Anda baca dan mungkin Anda menjadi panik dari kasus ini. Cuman kenyataannya kalau saya pribadi, saya nggak panik atau belum panik. Menurut saya harus ada hal yang lebih besar untuk kita panik sebagai trader daripada sekedar berita. Jangan lupa, berita cuma tulisan. Berita ini boleh Anda share ke semua orang Indonesia, boleh Anda print, boleh Anda kasih ke semua investor, bukan jadi IHSG turun, karena ini cuma berita, ini cuma tulisan. Kayak gitu, itu juga yang kami bahas. Dan kalau kita mau lihat apakah ini ada tanda-tanda market crash seperti 2008 lalu, kalau kita lihat Dow Jones misalnya sampai saat ini masih baik-baik aja, year to date-nya masih bergerak naik dengan sehat, masih pelan-pelan rally, masih terus rally, dan kalaupun turun ya masih turun-turun yang normal lah seperti ini. Jadi saya belum melihat ada tanda kekhawatiran. Mungkin kita berubah karena bukan kita yang mengendalikan market, tapi so far saya melihat ini peluang. Juga indeks China juga kita lihat ya masih oke-oke aja kayak gitu, belum ada tanda-tanda kepanikan luar biasa dan lain-lain. Dan seperti saya katakan dalam podcast sebelumnya, sebenarnya dibanding kasus ini, sebenarnya kasus varian Delta kemarin lebih layak dijadikan alasan kalau bandar mau ngebanting market, ngebakar lahan, daripada kasus sekarang. Cuma ya itu ininya. Dan pembahasan kami pada hari Selasa ketika IHSG turun, kami mengatakan selama asing tidak panik, kita tidak perlu panik. Karena jangan lupa, ini yang harus dipahami para newbie adalah untuk IHSG turun bukan nggak bisa ada berita, bukan karena berita. IHSG turun itu berarti BCA harus turun. Berarti yang punya BCA harus ngebanting BCA. Pemegang saham BCA yang punya saham BCA harus ngebanting BCA. Kita lihat apakah, karena BCA itu market cap-nya 12% dari IHSG. BCA harus turun, sementara BCA asing masih ngumpulin, harganya masih stabil. Jadi susah IHSG turun kalau BCA nggak turun. Atau BRI harus turun. BRI memang udah bergerak turun, tapi kita lihat bergerak turunnya ini lebih karena ya mungkin asingnya ngumpulin duit. Karena dipalakin sama right issue, dia ngumpulin duit, belum ada tanda-tanda kepanikan. Nggak ada tanda asingnya panik. Kayak gitu. Terus apalagi saham besar misalnya. Arto lagi seru-serunya digoreng, jualan Bank Rencana Syariah lagi seru-serunya digoreng, belum ada alasan juga. Arto, DCI udah mulai stabil setelah
setelah diputuskan bahwa nggak ada ini, waktu digoreng lalu nggak ada tindakan penggorengan yang di luar kewajaran, setelah disuspend lama, sekarang udah stabil DCII di harga 45 ribuan. Belum ada tanda-tanda lagi. Terus apa lagi? Jadi banyak hal-hal yang nggak ada ininya. Misalnya BMRI juga gitu-gitu aja, belum ada asing jualan besar-besaran dan lain. Jadi kalau kita lihat kayak gini, saham market cap terbesar nggak ada tanda kepanikan. Kalau nggak ada tanda kepanikan, ngapain kita panik? Mau berita kayak apapun, kalau IHSG turun, ininya harus dibanting. Itu realitanya. Bursa nggak bisa bergerak kayak gitu. BEI nggak baca koran, yang punya BEI, regulator BEI bilang, oh baca koran, wah ini berita Evergrande ini jelek nih di China. Mulai hari ini buka langsung diturunin semua ya -1. Jadi di OLT kita semua langsung -1%. Nggak kayak gitu. BEI bebas baca-baca, nggak baca juga terserah mereka, nggak ada urusannya. Bursa saham diatur sama bandarnya masing-masing. Kalau nggak ada kesepakatan bandar ngebanting, nggak akan ada kejatuhan harga. Itu yang terjadi. Anda kalau belajar Lehman Brothers pun, 1 hari setelah Lehman Brothers, bursanya rebound. 1 bulan atau 3 bulan sebelum Lehman Brothers bangkrut, bursanya sudah terkoreksi. Jadi banyak cerita-cerita seperti itu yang kalau Anda lihat detail, itu sebenarnya nggak seperti itu. Jadi market crash hanya ketika bursa hancur-hancuran karena setiap mayoritas bandar membanting harga saham-saham blue chip unggulan dan market cap tinggi. Kita lihat so far belum ada tanda-tanda ke situ. Seperti itu. Jadi itu, dan kalau kita lihat IHSG juga ya baik-baik aja. Kita lihat asing masih dalam fase ngumpulin, mayoritas akumulasinya di BCA, tapi yang lain juga kita lihat, oh ya tadi belum lihat Telkom juga kita lihat sehat-sehat aja tuh, asing terus ngerek, harga terus naik, ya kita terus mensyukuri sebagai pengikut asing. Lokal juga terlihat masih konsisten memberikan sahamnya ke asing, jadi harga masih naik. Jadi so far saya sih nggak ada khawatir. Bisa berubah? Bisa, tapi perubahan saya bukan karena berita. Mau keluar berita apapun, saya akan mulai berubah ketika asing mulai jualan BCA. Apalagi jualan besar-besaran, tiba-tiba bisa mulai khawatir. Ketika asing mulai jualan Telkom. Ketika Arto nggak digoreng lagi sama bandar lokal. Karena itu yang bisa buat IHSG jatuh. Seperti itu. Oh, ini juga ada berita terbaru, hanya beberapa menit sebelum podcast ini dibuat. Ada berita kabar baik, China Evergrande menyatakan bakal membayar bunga obligasi besok. Ya, mudah-mudahan nggak ada ini. Juga ada berita menarik lain di IHSG adalah, pertama di Asia Tenggara ada pabrik industri baterai di RI. Ini juga satu hal yang sangat-sangat sebenarnya bisa dipom-pom habis-habisan. Ini kasus kondisi baterai listrik, isu baterai listrik, isu mobil listrik, itu isu real. Itu jauh lebih real daripada bank rencana digital. Karena bank besar udah ada, orang udah punya bank. Belum jelas alasannya kenapa orang yang udah di bank yang mapan, udah puas, mau pindah ke bank rencana digital. Belum jelas. Tapi mobil listrik itu secara semua riset menunjukkan dia lebih efisien, lebih murah kalau jumlahnya udah semakin besar. Jadi, dan dibutuhkan listrik. Jadi ini dibutuhkan baterai listrik, dan Indonesia punya nikel terbesar. Ini isu beneran. Jadi kalau saya mau bahas lagi investing gitu, menurut saya ini isu yang menarik Anda perhatikan. Buat jangka panjang, buat ini. Bukan bank rencana digital. Seperti itu. Tapi kalau Anda ngeliat misalnya Bandar Antam kayak gitu, wah kenyang banget, mereka akumulasi bentar banting. Saya sendiri udah mengurangi posisi saya di Antam karena kayaknya memang belum ada rencana digoreng dalam jangka pendek. Mudah-mudahan saya salah, tapi posisi saya pernah cerita saya ngumpulin Antam beberapa waktu lalu, udah saya keluarin, ya tetap cuan sih, cuma saya nggak puas dengan cuannya, cuma saya malas dengan gaya Bandar Antam yang akumulasi turunin lagi markdown kayak gitu. Cuma ya buat jangka menengah panjang itu sangat menarik menurut saya.
Ini juga hal menarik lagi yang bisa kita pelajari itu berita ya 8 September sih ini belum sempat saya bahas. Unit syariah Bank Jago segera meluncur, bagaimana strateginya. Ini berita luar biasa, menurut saya ini kami sambut baik. Ini bukti kalau Bank Jago selalu terdepan di era stock market 2.0. Kita tahu Bank Jago ini udah digoreng dari harga Arto itu udah digoreng dari harga 100-an sampai 19 ribuan, jualan isu bank rencana digital. Mau jadi bank rencana ini, nanti rencananya punya nasabah banyak, rencananya untung besar, rencananya efisien, rencananya bukannya lebih besar, bank rencana digital. Cuma realitanya sudah terjadi, bank digitalnya udah ada, dan dari survei-survei dari ini ya memang orang biasanya cuma masuk situ cuma narik cashback doang, udah itu dibalikin, buat lucu-lucu doang, dipakai pun enggak. Kayak gitu. Dan menarik hebatnya lagi, sekarang mereka udah bertransisi ke bank rencana syariah. Bank rencana syariah. Nah, after kalau udah, dan ini pun kalau kita lihat Arto pun digoreng lumayan. Tadi udah kita lihat chart udah digoreng sekitar 20% sejak keluarnya berita itu. Ini kan tanggal berapa? Tanggal 9 ya. Tanggal 8 September. Kita lihat Arto misalnya. Tanggal 8. Nah, ini tanggal 10 September. Nah, tanggal 8 September ini keluar berita Bank Rencana Syariah, masuk bisnis Bank Rencana Syariah, dan sekarang udah naik luar biasa dari 14 ribuan, sekarang udah 16 ribuan. Jadi ini kondisi yang sangat baik, tentunya yang harapan kita dicontoh oleh Bank rencana digital lainnya. Jadi bisa bertransisi ke Bank Rencana Syariah, bisa after that Bank Digital Syariah, Bank Rencana Digital Syariah, sampai akhirnya mungkin kalau mereka mau melanjutkan bisnis perbankannya bisa masuk lagi bisnis bank rencana konvensional kayak gitu. Yang penting rencananya zaman sekarang, karena generasi milenial, generasi FOMO itu senang sama rencana. Dan kalau itu saham bank itu paling terdepan, karena banknya aja masih rencana bank digital, karena banknya aja belum buka. Kayak gitu. Jadi itu juga sesuatu yang menarik di stock market 2.0 itu, dan Bank Jago ini jadi market leader terdepan. Harapan kita bank-bank rencana digital lainnya juga bisa, kalau udah bosan ngegoreng si bank rencana digital, bisa masuk bisnis bank rencana syariah. Kayak gitu. Hal lain yang menarik lain juga menarik di highlight adalah ini siap-siap aturan OJK soal IPO unicorn buat Goto CS yang mau rilis. Jadi apa ya? Ini peraturan yang udah ada di bursa saham besar Amerika dan lain-lain, dan sepertinya akan dibuat di bursa Indonesia. Peraturan ini membuat apa ya? Pengendali ya ini ya. Pemegang saham pengendali itu contoh paling sederhananya, pengendali itu negara adalah pemegang saham pengendali dari BUMN. Makanya direktur utama BUMN bisa di switching seenaknya sama Kementerian BUMN. Oh, ganti lu dari Dirut BRI pindah ke BNI, dari BNI pindah ke Jasa Marga, bebas di switching. Kita pemegang saham ya pasrah-pasrah aja, nerima aja. BRI minta kita buat right issue terbesar sepanjang sejarah. RUPS disetujui. Siapa yang setuju? Kementerian BUMN setuju, ya udah kita tinggal pasrah. Kita tinggal store duit. Karena mereka pengendali. Pengendali itu biasanya pemegang saham terbesar. Pengendali itu pemegang saham terbesar yang punyanya di atas 50%. Biasa kan IPO itu maksimum 40%. Jadi perusahaan pengendali tetap punya 60%. Kalau IPO konvensional perusahaan dulu, perusahaan pengendali punya 60%, retail, publik semua punya 40%. Jadi retail mau ngomong apapun terserah lu. Karena yang mengendalikan tetap pemilik. Punya 60%, pemilik bisa naikin gajinya, bisa ngangkat anaknya jadi direktur, sepupunya jadi wakil direktur, pembantunya jadi manajer, bebas. Karena dia yang mengendalikan perusahaan. Pemegang saham lain ya pasrah-pasrah aja. Jadi itu nggak ada masalah di perusahaan konvensional. Cuma masalahnya kalau perusahaan startup itu udah disuntikin duit terus.
sejak mulai berdiri, sejak pre-seed, ada round A, round B, itu terus saja. Seri A, seri B, seri C gitu terus aja udah disuntikin. Jadi pemegang sahamnya udah banyak. Kayak Bukalapak aja kalau nggak salah udah 100 lebih sebelum IPO. Kalau 100 lebih, bisa-bisa nggak ada yang punya 50% bahkan sebelum IPO. Jadi pemegang sahamnya mencar. Kalau gitu pertanyaan, dikendalikan sama siapa kan? Jangan dikendalikan publik. Kayak gitu. Kalau dikendalikan publik kan mau bisa-bisa pemilik mau ngangkat anaknya jadi direktur nggak boleh di RUPS. Publik nggak terima. Itu kan nggak enak buat pengendali gitu. Jadi tujuannya menyerap duit tanpa kehilangan kendali gagal. Jadi OJK buat peraturan bahwa rencananya adalah ada orang-orang yang pengendali atau pendiri bisa tetap punya kontrol penuh meskipun dia nggak mengendalikan saham. Contoh yang paling terkenalnya itu Mark Zuckerberg di saham Facebook. Mark Zuckerberg sebelum IPO dia punya 28% saham. Jadi dia bukan mayoritas pemegang saham mayoritas. Sebelum IPO aja bukan pemegang saham mayoritas. Sekarang dia tinggal pada saat IPO dia punya 28%. Sekarang tinggal 14. Udah dikasih ke publik, dia ngambil duit, kasih saham Facebook, dia ambil duitnya. Sekarang dia pegang 14%. Kayak gitu. Nah, dia udah nyairin duit, menyerap uang dari investor di bursa Amerika sebanyak 15 billion dolar jualan saham Facebook. Kesuksesan mereka. Tapi meskipun dia punya 14, Anda pernah baca berita, kalau Anda ngikutin, Mark Zuckerberg ini punya kendali penuh terhadap Facebook. Bahkan ketika Facebook kena skandal di mana-mana, dituntut di mana-mana, ada banyak banyak dibahas bahwa nggak ada seorang pun yang bisa memecat Mark Zuckerberg sebagai CEO Facebook selain Mark Zuckerberg. Jadi dia punya kendali penuh. Kayak gitu. Jadi kalau dia mau mutusin mulai minggu depan Instagram saya tutup ya. Kayak gitu. Ditutup. Karena dia punya kendali penuh. Nggak ada lagi Instagram, tiba-tiba dipecat, error. Itu bisa. Karena dia punya kendali penuh. Meskipun orang lain punya 86%, kendali di Mark Zuckerberg. Peraturan itulah yang akan dibuat oleh OJK supaya unicorn itu mau IPO. Karena tentunya pendirinya atau pemegang saham mayoritasnya nggak suka kalau kan tujuannya adalah menyerap uang sebanyak mungkin dari retail, dari publik, karena itu winning mereka adalah kalau berhasil IPO menyerap dana dari publik. Sebelumnya dia bakar duit, ngasih duit ke publik. Dia pengen serap dalam jumlah lebih besar dan nggak kehilangan kendali. Dan peraturan OJK ini akan mempermudah itu terjadi. Mudah-mudahan segera terjadi supaya startup di Indonesia yang banyak itu bisa segera IPO. Seperti itu. Jadi harapan kita karena belum so far katanya ada 2 lagi startup mau IPO tahun ini. Mudah-mudahan karena ada ratusan loh startup yang butuh IPO, butuh menyerap uang investor di Indonesia, dan mumpung jumlah investor di Indonesia lagi tumbuh-tumbuhnya. Jadi ini sangat dibutuhkan peraturan seperti ini supaya startup di Indonesia nggak IPO di luar negeri. Itu pun salah satu kebutuhannya. Gitu. Jangan salah, ada positifnya juga karena IPO buka pun yang borong asing kan. Seperti itu. Oke, lanjutnya ini selingan aja, ada El Salvador rusuh karena Bitcoin, negara lain setiap menyusul. Ini waktu itu saya iseng buat post di Instagram dan langsung diserbu para pencinta uang palsu kayak gitu. Dan di sini juga lucunya di hari yang sama kami buat post lupakan saham bank konvensional, ini eranya saham bank ngamuk kayak gitu. Jadi dari 2 kasus ini kita belajar satu hal yang sangat jelas bahwa di hari yang sama Anda tahu kami itu fundamentalis nggak suka sama kami karena kami dibilang
benci sama fundamental. Padahal nggak ada urusan, saya prihatin sama fundamental, bukan benci sama fundamentalis. Teknikal benci sama kami, dibilang dibilang karena saya pernah bilang bagi saya teknikal nggak ada gunanya, benci juga. Website kami sampai diblok kan ya, kami membuka bisnis cerita tentang bisnis perbandaran sampai diblok, nggak bisa diakses sama Kominfo dan lain-lain. Website sampai diblok kayak gitu. Konten kami pun kadang-kadang dapat teguran dan lain-lain karena dianggap nakut-nakutin investor. Jadi intinya kami nyinyirin semua orang di bursa saham. Dan nggak ada yang sakit hati, nggak ada yang nyerbu, nggak ada yang buat gerakan unfollow dan lain-lain. Tapi sekali satu post saja kami nyinyirin tentang uang palsu, langsung diserbu. Dan saya yakin kalau besok saya buat tentang uang palsu lagi, diserbu lagi. Jadi di sini kita ngelihat, karena bagi saya orang yang cepat ngamuk itu penjelasannya cuma satu, karena dia menderita. Nggak ada orang happy, bahagia, penuh rezeki, cepet ngamuk. Nggak ada, saya belum pernah ketemu. Cepet ngamuk, cepet emosi, cepet bertindak nekat, murka, ngomong nggak jelas. Nah intinya satu, karena dia menderita, dia tersiksa. Kayak gitu, yang saya bilang singa yang luka itu akan jangan diganggu, karena kalau diganggu langsung terbang, langsung ngamuk dia. Dan di sini aja kita lihat dalam post, kami nyinyirin saham, orang ketawa-ketawa, nyinyirin uang palsu, pada marah. Langsung lagi diangkat, lupa sama teknologi blockchain. Padahal saya bilang nggak ada urusannya uang palsu sama teknologi. Kayak gitu. Uang kertas itu teknologi, bahannya kertas kan. Kertas dicetak jadi uang kertas. Bukan berarti semua yang dari uang kertas ini, semua yang dicetak pakai kertas ini jadi uang asli, kan nggak ada urusan. Blockchain itu teknologi, blockchain bisa buat NFT good, buat segala macam good, tapi kalau dicetak uang palsu, dia tetap uang palsu, nggak ada urusannya sama teknologi. Saya suka kok sama teknologi blockchain, menurut saya itu banyak ininya, tapi bukan uang palsu. Uang palsu yang dicetak tujuannya untuk menyerap uang asli dari orang lain. Tapi ini bisnis kepercayaan. Makanya kalau ada yang nyinyir sedikit, membuka pemikiran sedikit, langsung murka. Kayak gitu. Ini menarik. Lanjut. Hal lain yang juga jadi pembahasan menarik di sini ada Instagram. Ini di Amerika, Instagram di mana ya? Italia ini. Instagram. Jadi itu influencer Instagram menyebabkan harga saham terbang. Jadi dan kami buat survei menarik karena fenomena influencer masuk bursa ini sekarang sudah semakin ramai. Bukan cuma di Indonesia influencer masuk bursa, bahkan kami buat survei, ini udah 2.000 yang ngevote di Telegram kami. Sebagai investor retail, Anda lebih suka dan percaya saham yang dipromosikan oleh siapa? Komentator saham yang punya gelar dan sertifikat atau influencer yang punya banyak follower? Ternyata 61%-nya lebih suka saham yang dipromosikan sama influencer. Jadi ini juga disrupsi yang cukup besar di bursa saham. Bukan hanya fundamental dicabut, sekarang komentator saham pun dianggap tidak dibutuhkan lagi. Itu sama 2.000 orang yang ikut voting ini, 61% lebih percaya rekomendasi komentator saham yang influencer yang belum tentu tahu saham. Yang penting cantik, yang penting menarik, followernya banyak, itu lebih dipercaya daripada komentator saham yang punya sertifikat, yang siang malam baca laporan keuangan dan lain-lain. Itu sudah kalah popularitasnya. Bahkan ini curhat aja gitu. Jadi saya kenal beberapa orang yang punya sekuritas atau ya petingginya sekuritas kayak gitu. Dulu itu yang saya sempat ceritakan dulu, pain point mereka atau keluhan mereka adalah mereka nganggap gaji komentator saham itu mahal.
Tapi mereka menganggap butuh komentator saham untuk supaya nasabahnya transaksi dengan aktif. Tiap pagi dikirimin rekomendasi. Kalau ditanya ada yang ngejawab segala macam. Saran finansial. Itu dulu 4 tahun, 5 tahun lalu. Bahkan yang saya ngomong, ada waktu itu udah ada ide, yuk kita buat robot aja. Cuma takut robot komentator saham kan kalau misalnya Anda main PS, main bola, udah ada komentator sahamnya, komentator bolanya kan, itu robot. Jadi rencananya, waktu itu idenya saham dibuat seperti itu. Tapi itu dulu. Sekarang yang saya tahu, sekuritas bukan ngegaji komentator saham lebih banyak, dia ngegaji tiktokers. Gaji influencer. Pakai artis Korea buat jadi ini. Itu fokus sekuritas sekarang. Jadi ini transisi yang ya disrupsi juga sih gitu. Kita yang komentator saham tentunya bisa cukup tergerus gitu kalau mungkin nggak bisa di TikTok, nggak bisa nari-nari kayak gitu. Jadi ini juga yang masing-masing harus mengasah kayak gitu. Bahkan sertifikasi juga mungkin harus mengasah skill sosial media biar bisa bersaing dengan influencer sungguhan kayak gitu. Karena memang itu lebih di ini. Oke. Sisanya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi oke. Ya, dari podcast sebelumnya, ini pertanyaan, kenapa pilih saham Buka padahal nggak ada masa depannya di antara banyak saham IPO lain? Kenapa? Simple. Ya, saya bilang sih di podcast, menurut saya Buka ini pembelajaran yang menarik. Ini IPO unicorn pertama, startup beneran pertama yang di-IPO-kan, IPO terbesar di Indonesia dan lain. Jadi ada banyak hal menarik dari IPO Buka. Saya nggak pernah bilang sekalipun bahwa Buka ini saham paling menarik yang di-IPO-kan dalam setahun terakhir. Paling menarik maksudnya paling berpotensi naik, enggak. Bahkan di itu pun saya bilang ya mungkin turun hari pertama pun kayak gitu. Saya nggak bilang seperti itu, tapi saya bilang ini menarik buat dipelajari. Jadi sebenarnya itu alasan saya kenapa saya beli Buka. Karena saya mau belajar. Karena saya juga tahu sebelum IPO Buka memang bulan-bulan after IPO Buka, gitu 1-2 bulan after IPO Buka, tim kami bakal fokus riset pengembangan materi workshop dan tools kami. Tools Foreign Flow udah dirilis, Tools Foreign Flow 2021. 2 minggu ini kami akan nge-push buat materi workshop Bandar Mogi 2.0 dan tools terbaru kami Detector itu butuh riset besar. Butuh pengembangan, butuh effort kami penuh di situ. Jadi Anda kalau follow Telegram kami, sebulan terakhir kami lebih jarang bahas saham, lebih jarang nyinyirin bandar. Kenapa? Karena kami fokus riset. Oke. Terus jadi saya punya kebiasaan kalau saya lagi load kerjanya lagi penuh, mimpin riset, ini ngelihat hasil riset analis kami dan lain-lain, biasanya saya nggak banyak merhatiin market, kecuali saham yang saya punya. Kalau saham yang saya punya terpaksa saya amati karena duit saya di situ. Kalau nyinyirin bandar kan nggak selamanya saham yang saya nyinyirin, bandarnya saya nyinyirin ini, bandarnya saya nyinyirin saya punya sahamnya. Terus kenapa nggak dibahas saham yang saya punya, ngapain dibahas, nanti dikerjain sama bandarnya. Jadi biasa saya ngebahas pembahasan itu, video pembahasan itu either saham yang saya punya tapi dia market cap-nya besar atau yang saya nggak punya, yang seru aja. Cuma itu jadi alasan saya supaya saya belajar, supaya saya terpaksa belajar. Kayak gitu. Karena menurut saya banyak hal yang dipelajari dengan lebih baik kalau Anda punya sahamnya, Anda benar-benar beli, benar-benar trading saham itu. Kayak gitu. Gitu sih alasan saya beli Buka, untuk belajar. Karena bagaimanapun selain trader, saya juga edukator. Dan saya nggak mau untuk saham sepopuler Buka, kalau sambil saya ditanya, Pak Arga gimana IPO Buka gini-gini dulu kayak gitu. Pembelajaran, aduh nggak tahu, saya nggak beli, nggak enak. Jadi meskipun saya beli saham IPO lainnya, Buka adalah salah satu saham yang saya beli.
dengan alasan saya pengen belajar dari awal. Gitu. Lanjut, saya coba persingkat. Tolong sampaikan ke Pak Arga bagaimana komentar beliau tentang semakin banyaknya edukator yang ganti haluan dan yang mulai mengajarkan analisa bandarmologi. Bukankah kalau semakin banyak yang mengajarkan analisa bandarmologi, maka bandar akan semakin gak suka dan pengajaran tentang analisa bandarmologi semakin ditekan? Saya nggak bisa menghalangi edukator pindah haluan. Saya juga nggak bisa menghalangi edukator ikut workshop kami. Bukan karena kami pengen semua edukator ikut workshop, cuman edukator dengan mudah nyusup gitu pakai nama lain, pakai nama adiknya. Bahkan yang waktu offline dulu aja salah satu edukator terkenal itu pakai nama adiknya biar dapat promo mahasiswa kayak gitu di workshop ngerekamin kayak gitu untuk belajar bandarmologi walaupun dia pengen belajar. Jadi saya nggak bisa menghalangi itu. Kalau saya nggak mau edukator belajar ya saya nggak ngajarin ke siapapun, simpelnya gitu. Saya nggak buat YouTube, ya simpan aja sendiri. Cuman itu bukan approach yang saya ambil. Bahkan jauh sebelum saya buat YouTube pun saya prefer saya ngajarin dan saya terus belajar. Daripada saya belajar sedikit, udah itu saya pakai terus nggak dikasih tahu siapa-siapa. Kayak gitu. Jadi saya nggak bisa nyetop edukator yang pindah dan ya itu udah resiko ya. Bursa saham berubah, kebebasan bandar sekarang hal nomor 1 di bursa, jadi mereka pun nggak kan nggak semua edukator itu ngotot kan bahas value investing mulu, bahas Warren Buffett mulu, kan malu lama-lama. Jadi wajar kalau mereka bertransisi dan ya saya nggak marah. Kenapa harus marah? Kalau saya nggak mau ditiru, saya ajarin value investing kayak gitu ya, harus inilah, karena itu menurut saya itu itu pembuktian bahwa apa yang saya ajarkan berhasil mengajarkan ke orang lain dan berhasil bahkan menginfluence para influencer yang mulai 2 tahun terakhir banyak bahas tentang bandarmologi. Dulu hanya kami yang 3 tahun pertama workshop bandarmologi itu cuma kami yang workshop bandarmologi. Bahkan ini dianggap workshop aneh. Workshop apaan sih gitu. Dianggap teknikal yang pakai bandarmologi padahal nggak ada urusannya sama teknikal. Kan karena dulu ada indikator teknikal dikasih nama bandar. Jadi ada misalnya nama Bollinger Band, ada nama Bandar Band, cuma nama doang. Kayak gitu. Jadi menurut saya nggak masalah. Dan satu hal juga yang memang banyaknya orang yang mengajarkan bandarmologi bisa membuat bandar murka. Tapi menurut saya karena banyak yang ngajarin, jadi tekanan pressure bandar terhadap kami pun jadi lebih ini. Karena sekarang udah tersebar, udah di rakyat, jadi itu ada positifnya juga. Gitu sih. Nggak ini aja sih. Lanjut. Bang, saya sudah 6 bulan serius belajar trading saham. Tapi saya masih selalu deg-degan habis beli saham. Dan ujung-ujungnya analisa apapun yang saya lakukan jadi nggak kepake karena rasa takut saya mengalahkan akal sehat dan analisa saya. Apa ini artinya saya memang tidak ditakdirkan untuk trading saham? Apakah abang pernah riset karakter-karakter seperti apa yang cocok jadi trader saham? Karakter mana yang dan karakter mana yang tidak cocok? Misal secara tes DISC atau MBTI. Oke. 3-4 tahun lalu kami buat riset tentang 3 tahun lalu kami meng-hire orang dengan latar belakang psikologi. Waktu itu kami mau mendevelop workshop yang menurut kami sangat penting. Itu workshop money management dan psikologi trading. Jadi mau mengembangkan psikologi trading dari psikolog, bukan dari trader. Dari sudut pandang psikolog, baru sebagai trader saya dengar dan saya lihat relevansinya apa terhadap saya sebagai trader. Kayak gitu. Jadi cuma sayangnya ya tim orang itu sekarang udah nggak di CTS, sudah lama nggak di CTS. Jadi risetnya ya ada tambahan dari ini, cuma kami nggak pernah fokus ke situ lagi berbulan-bulan riset tentang psikologis. Jadi kalau DISC waktu itu kepikiran, waktu itu MBTI belum populer, waktu itu kami kepikiran kira-kira orang seperti apa ya, karakter seperti apa yang cocok sebagai trader. Misalnya DISC itu karakter seperti apa yang cocok. Itu dulu kami kepikiran.
dites. Atau yang lebih kerennya adalah trader-trader berhasil itu karakternya seperti apa? Kayak gitu kan. Trader berhasil itu karakternya seperti apa? Cuma ya susah risetnya. Jadi kami harus ngedatengin. Misalnya saya punya temen nih, saya punya 20 trader hebat yang menurut saya hebat. Pak, tes DISC ya Pak? Kayak gitu. Itu baru 20 kan, biasa riset ya jangan 20 kalau bisa 200. Gimana kami risetnya ngedatengin? Karena saya bisa dites. Saya nggak bilang saya trader hebat, cuma at least saya bisa dites. Kalau saya DISC-nya itu saya dominan dan stable. Jadi kalau secara riset kami belum pernah melakukan kayak gitu, dominan. Dan yang kedua MBTI saya itu INTP. Ya INTP. Nama saham saya ingat. Nah, MBTI saya itu INTP. Silahkan riset sendiri. Kayak gitu. Cuman apa ya? Saya kenal banyak trader hebat yang saya akui hebat. Mayoritas bukan YouTuber, jadi Anda nggak pernah lihat orangnya di YouTube, tapi saya tahu pasti dia trader hebat. Dan satu hal yang saya temukan dari semua itu, tidak seorang pun orangnya meledak-ledak. Jadi mungkin kalau dari semua, stabil itu salah satu unsur. Kalau DISC itu stabil itu salah satu yang dibutuhkan. Nah, orang yang stabil, yang nggak meluap-luap gitu, karena harga meluap-luap, bandar naik turunin harga, tapi orangnya tetap tenang. Menurut mayoritas ya saya nggak semua kenal di rumahnya kayak gimana, cuman dia bukan orang yang meledak-ledak. Jadi kalau saya ngelihat trader yang pamer screen cap, cepat marah, cepat murka kayak gitu, walaupun screen capnya untungnya besar tapi rajin pamer, rajin ini, cepat emosi, saya nggak nganggap dia trader hebat. Walaupun saya nggak tahu gitu, cuma saya nggak pernah lihat trader hebat kayak gitu. Karena kalau senggol bacok, kalau dinyinyirin aja senggol bacok, apalagi dibanting bandar sahamnya. Siapa yang mau dia bacok kan? Bisa-bisa komputernya dibacok gitu kan. Jadi menurut saya pengendalian diri itu sangat penting. Dan bisa berpikir cermat dalam kondisi krisis, dalam kondisi nggak mengenakan, itu juga sangat penting. Seperti itu. Jadi itu menurut saya cermat itu stabil itu cocok. Dominan MBTI lebih ribet lah ya. Dominan itu kadang baik kadang enggak. Saya orang yang dominan juga, walaupun ya saya dasarnya pragmatis sih. Dominan, kolerik saya itu muncul setelah kerja. Kadang-kadang orang dominan itu nggak suka di saham yang dikendalikan bandar. Ya bahkan dia saking dominannya dia nggak terima bandar ngendalin harga saham. Karena dominan. Pengennya yang ngendalin harga saham itu analisa gua, lilin yang gua liatin. Biasanya kayak gitu. Cuman itu nggak banyak kebantu sih. Cuman dominan itu decisive juga kan kalau nggak salah. Decisive itu penting. Jadi mungkin dominan stabil ya, itu saya sih. Cuma maksudnya ya, yang saya ingat ya kurang lebih kayak gitu sih. Dominan, stabil, influence, I-nya itu sih saya rasa. Ya dominan tuh butuh, cuman kadang-kadang orang yang terlalu dominan nggak suka di bursa saham atau meledak-ledak kayak gitu. Cepat marah di ini gitu. Dan saya nggak pernah ngeliat trader hebat, mungkin yang pamer loh. Yang ini bahkan yang menggebu-gebu, gua cuan segini segala macam, biasanya orangnya kalem. Jadi saya suka bertanya-tanya kalau misalnya ada influencer dianggap orang trader hebat, tapi kok karakternya gitu ya, nggak mungkin dia trader cuman buat tampil doang gitu, buat jualan. Dia sebenarnya pengusaha stock pick kayak gitu, mungkin kayak gitu. Cuman itu penilaian saya sih dari yang saya kenal. Bahkan contoh pastinya Pak Beni Cokro itu orangnya kalem loh. Pak Beni Cokro yang dianggap dulu the most powerful man in IDX, itu orangnya kalau Anda lihat ngobrolnya, reaksinya segala macam, dia orang kalem kok. Ya saya nggak kenal dia secara pribadi, nggak pernah main bareng, cuma saya lihat ini bukan orang yang meledak-ledak, yang ini kayak gitu, enggak.
Anda kalau Anda udah trading tahun 2019, Anda tahu saham yang dia bandarin bisa jentikan jari dari arah ke ARB. Sekarang ARB-nya bukan 35 loh, bukan 7 loh, 35 dulu. Dulu bukan 7%, 35. Jadi dari plus 35 ke minus 35 bisa hitungan detik. Jadi trading bisa sangat agresif, ngebandarin bisa sangat agresif, tapi orangnya kalem. Kayak gitu. Karena bisa aja kan. Meskipun kerjanya petinju, bukan berarti orangnya nggak bisa pragmatis, nggak bisa kalem. Ya kalem-kalem aja. Kayak gitu. Karena menurut saya itu penting sih. Itu sih. Cuman, nah waktu saya mau habis, target saya 45 menit. Kalau ya deg-degan habis beli saham dan ujung-ujungnya analisa apapun nggak kepake ini, ya sebenarnya Anda harus cari deg-degan itu kenapa. Mungkin Anda trading terlalu besar. Jadi masalahnya kalau Anda udah analisa tapi rasa takut mengalahkan akal sehat, itu Anda harus cari masalahnya apa. Mungkin tradingnya terlalu besar. Kayak gitu. Atau mungkin ya analisanya kurang mateng. Jadi Anda nggak punya kepercayaan yang mengalahkan rasa takut Anda. Itu harus ini sih. Atau mungkin selalu all in di satu saham. Itu juga bisa. Itu aja sih. Lanjut deh. Bang, sharing dong gimana pandangan Bang Arga apabila tim Bang Arga ingin berkembang untuk berkarir di luar tim kreatif trader. Mendirikan sendiri tim-tim bandarmologi untuk menyaingi juga tim Bang Arga. Menurut Bang Arga, sebagai ancaman atau sebagai kebanggaan karena Bang Arga berhasil mendidik tim untuk mandiri. Mohon dijawab di pos selanjutnya. Oke. Namanya Arga. Yang nanya juga Arga, jawab ke Arga. Saya sebagai pengajar nggak masalah. Saya suka yang saya ajarkan berkembang, melakukan riset. Banyak alumni nunjukin ke saya, Pak, saya riset ini, saya ngembangin gini, minta pendapatnya, saya buat kayak gini. Saya happy aja. Banyak yang nunjukin riset pengen bergabung, cuma banyak yang keluar untuk ini. Ada juga yang buat sendiri, buat ini sendiri, workshop sendiri. Saya sih untuk itunya nggak masalah sih, karena saya tahu ya sekali saya ajarin, saya nggak bisa ambil balik gitu loh. Itu saya tahu. Saya yang mutusan ngajarin kan, saya nggak bisa ambil balik. Jadi goal saya adalah selalu riset, selalu beradaptasi, selalu lebih di depan. Sama kayak Steve Jobs, dia bisa, kalau dia waktu itu buat iPhone, karena dia buat iPhone yang niru seluruh dunia, niru touchscreen dia. Steve Jobs bisa memutuskan kan, daripada ditiru, mendingan gue nggak pernah launching iPhone, gue pakai sendiri, bisa. Tapi ya somehow saya nggak mau jadi orang seperti itu sih, kayak gitu. Entah kenapa saya hidup berbagi, saya senang berbagi. Jadi saya sih senang kayak gitu. Saya sih senang kalau orang yang saya ajarin, alumni atau apa, dia berkembang, saya sih senang. Bahkan ya itu sih. Ya, saya sih bersyukur kalau itu terjadi, karena artinya apa yang saya ajarkan berguna, bermanfaat, sampai memicu dia untuk riset lebih dalam. Gitu sih. Nah, tentunya sama kayak Apple juga yang nyiptain touchscreen, tentunya harus riset terus, harus bekerja terus, harus ini untuk terus jadi yang terdepan. Itu aja sih. Itu memicu sih. Bukan dianggap sebagai ancaman kayak gitu. Itu sih. Cuma yang saya kurang suka dari itu adalah karena banyaknya bukan riset sendiri, bukan bangun tim untuk menyaingi, bukan ngeluarin teori baru, bukan menjelaskan materi baru dan lain-lain, bukan, tapi cuma nyontek, bahkan nyuri konten. Itu saya nggak suka. Jadi bukan karena dia jualannya berkembang menyainginya, bukan, tapi karena nyurinya dan nyonteknya. Karena sebagai guru pun kalau muridnya nyontek, guru merasa gagal sih. Gitu aja sih. Lanjut. Habis waktu saya.
Pak Arga, saya ingin bertanya, mudah-mudahan dijawab di podcast berikutnya. Pak Arga bilang setiap emiten hanya ada satu bandar dengan tim yang mengatur harga saham. Kalau fund manager reksadana pun ataupun asuransi itu apakah masuk ke dalam tim bandar? Mereka ikut menggoreng saham dan koordinasi waktu distribusi sesuai arahan bandar, atau mereka sama seperti retail bagi bandar? Terima kasih. Saya nggak punya nggak punya saya bukan asuransi, saya bukan reksadana yang bisa menjawab secara pasti. Tapi kalau di workshop bandarmologi saya ajarkan krisis bandar 2019. Ketika Pak Bedi ditangkap, itu ada puluhan reksadana juara yang dapat penghargaan, puluhan reksadana yang dalam sebulan bisa turun nilai asetnya turun 60%, turun 50% dalam satu bulan. Bahkan banyak yang sampai hari ini tidak bisa dicairkan. Nggak ada kasus hukum. Pak Om Bedi nggak dikaitkan dengan kasus-kasus itu. Tapi ada puluhan reksadana yang hancur berantakan sampai hari ini nggak bisa dicairkan. Nggak semua reksadana. Yang nggak bisa bilang ketika Om Beni ditangkap, semua reksadana nggak bisa dicairkan, nggak. Ada reksadana yang masih, yang terutama yang kinerjanya jelek, bahkan sebelum ditangkapnya, yang gitu-gitu aja, yang raksasa masih sama. Nggak kemana-mana, nggak ngefek. Tapi ada puluhan reksadana, ada asuransi juga yang gagal bayar, yang pilot, sejak kasus krisis bandar 2019. Kayak gitu. Itu fakta yang saya bisa angkat. Kesimpulannya terserah Anda. Oke, itu aja sih. Bang, saya buta tentang saham IPO. Saya mau tanya secara tekniknya, misal kalau bandar pegang saham IPO, apakah ada aturan dari pihak terkait mengenai harga per lembarnya dengan terendahnya yang boleh dipegang bandar? Nggak ada sih, nggak ada aturan. Bisa dibahas lebih detail, cuma saya target saya 45 menit dan sudah habis. Oke, itu aja untuk podcast kali ini. Harapan saya Anda bisa belajar something di sini. Kalau Anda punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar supaya bisa saya jawab di podcast selanjutnya. Sehat selalu, sampai jumpa di lain kesempatan.